Terima kasih Anda masih bersama iNews yang pemirsa. Kawasan wisata Kota Tua dipadati warga. Petugas Satpol PP berjaga dan menertibkan pengunjung serta pedagang. Kawasan Kota Tua ramai oleh warga ibu kota. Kebanyakan yang datang di pagi hari mereka baru saja bersepeda lalu singgah untuk istirahat. Alasan mereka tentu karena kawasan Kota Tua cocok untuk bersantai. Bahkan pengunjung datang dari berbagai daerah, mulai dari ujung aspal Pondok Gede dan Cengkareng. Sementara untuk menghindari kerumunan, Satpol PP juga melakukan razia masker dan meminta pedagang bergerobak untuk meninggalkan kawasan Kota Tua. Pemirsa, di akhir libur panjang ini sejumlah lokasi wisata masih ramai dikunjungi. Dan langsung saja kita menuju Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Desi Juliani yang saat ini berada di salah satu titik favorit wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Ya Desi, seperti apa keramaian wisata tempat Anda berdiri saat ini? Annyeonghaseyo, Danis dan Davi, objek wisata edukasi, budaya dan hiburan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tentunya masih jadi primadona para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar kota Bandung. Karena ini bisa jadi pengobat rindu bagi para wisatawan yang memang kangen banget, pengen liburan, jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena di sini kita bisa menjelajahi 7 negara 2 benua dalam 1 hari saja. Wow, ada negara apa aja? Tentunya ada Indonesia, kemudian juga ada Korea, ada juga Thailand, ada Timur Tengah, Jepang, ada India, dan juga tentu saja Afrika. Nah, salah satu negara ya, wahana negara yang paling jadi favorit para wisatawan adalah Korea Selatan yang ada di belakang saya, tepatnya ya Danis, Davi, dan juga pemirsa. Dan di sini kita bisa mengenal lebih jauh terkait budaya dari negara itu sendiri, kemudian juga kita bisa mengenal kulinernya. Dan tentu saja yang nggak boleh ketinggalan, foto-foto menggunakan pakaian tradisional khas dari negara tersebut nih. Ini adalah salah satu pakaian tradisional dari Korea Selatan, hanbok ya, pakaian yang saya pakai. Nah, nanti kita bisa foto-foto di dalam tuh di wahana Korea Selatan sambil ditemani dengan suasana ala-ala dinasti Joseon. Seru banget tentunya ya. Dan selain Korea Selatan, ada juga wahana Timur Tengah yang memang jadi favorit para wisatawan karena di sana bisa berfoto dengan kostum Princess Yasmin lengkap dengan aksesorisnya. Nah, meskipun hari ini adalah hari terakhir di libur akhir pekan, namun kami masih melihat banyak sekali para wisatawan yang datang dari luar maupun dari dalam kota Bandung sendiri, tapi tetap pihak dari pengelola tempat wisata terus menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Dan juga dari pantauan kami juga masih melihat banyaknya petugas keamanan yang berkeliling ke kawasan wisata untuk mengingatkan kepada wisatawan akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama dalam hal menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker dan juga rajin mencuci tangan. Danis dan juga Davi. Baik, luar biasa sekali. Tampaknya memang sangat ramai ya, Desi, di Bandung. Terlihat dari di belakang Anda ini sangat penuh sesak. Dan annyeonghaseyo, Desi. Oke, dari Bandung kita beralih ke Yogyakarta. Ada juga rekan kami, Anissa Rizkia, yang berada di The World Landmark Merapi Park. Anissa, apakah masih banyak wisatawan yang berkunjung ke sana? Menjelajahi dunia dalam waktu sekejap, cukup Anda berkunjung ke daerah Jalan Kaliurang kilometer 22,5 di daerah Harjo Binangun Pakem Sleman ini. Di tempat saya mengabarkan saat ini ada sekitar 10 landmark miniatur yang disajikan begitu bagi para wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Dan memang sejak pagi hingga siang hari ini kawasan wisata ini dipadati, didominasi memang para wisatawan domestik. Dan yang menariknya adalah di belakang saya ini ada kuil Cina yang mana ini terkenal di kota Beijing letaknya. Dan untuk mengetahui kunjungan wisatawan di tengah pandemi ini pada saat libur panjang, bersama saya ini ada pengelola. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Mbak? Halo, saya Redita, pengelola Merapi Park. Baik, Mbak Redita, siang hari ini apa saja sih Mbak protokol kesehatan yang diberlakukan? Apakah ada pembatasan kunjungan pada masa pandemi ini? Untuk pembatasan pengunjung tentunya ada ya 50% dari total biasanya. Tetapi memang untuk saat ini kita ada penurunan sekitar 90%, jadi memang baru 10% dari total biasanya. Oke. Nah, yang paling menjadi spot unggulan di tempat Merapi Park ini apa sih, Mbak?
Kalau kita sebenarnya di Kincir Angin ya, ada Big Ben, Kincir Angin itu spot unggulan yang selalu jadi spot foto favorit pengunjung. Oke, selain itu ada apa lagi nih Mbak? Di Merapi Park ada Kids Water Park, tapi sementara selama pandemi ini memang kita tutup untuk umum, jadi hanya ada berbagai miniatur dunia, seperti itu. Nah, kalau untuk jam operasional apa ada yang berbeda Mbak ketika pandemi ini jam operasionalnya? Untuk jam operasional sama ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tetapi memang protokol dari depan sudah kita siapkan. Jadi wajib ukur suhu tubuh, cuci tangan, mengisi buku tamu digital juga. Jadi fungsinya buku tamu digital itu untuk QR code, di mana kita bisa men-tracing jika sewaktu-waktu terjadi penularan, seperti itu. Terima kasih Mbak Redita atas waktunya. Dan itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pengelola Merapi Park, yang mana para wisatawan ketika berkunjung ke kawasan ini tak perlu khawatir, mereka tetap nyaman dan juga aman karena protokol kesehatan dilakukan secara berlapis. Dari Sleman kembali kepada Danis dan juga Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Desi Juliani dari Lembang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan sekaligus berwisata.